teman-teman. Sore ya? Sore mau malam. Oke. Kita mau start training hari ini. Cuman aku udah mempersiapkan materi. Tapi tadi waktu jalan ke sini aku berdoa sama Tuhan dan aku merasa Tuhan mau untuk kita bisa kumpul dulu sama-sama instead of kita fokus kepada training strategi apa yang mau dilakukan, hal-hal yang seperti itu, persiapan ini itu. Kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita kepada Tuhan. Aku sungguh yakin, aku sungguh percaya apa yang sudah Tuhan reveal, apa yang sudah Tuhan tunjukkan, itu, aku tadi di jalan, kayak aku cerita 2 minggu lalu mungkin ya, aku di jalan tadi aku sampai nangis, karena Tuhan tuh tunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak muda. And doaku, harapanku adalah bukan hanya aku yang bisa melihat itu, bukan hanya aku yang mendapatkan apa yang Tuhan mau, tapi kalian juga bisa mendapatkan itu dari Tuhan sendiri. Harapannya di sini, ini tempat kita sama-sama melayani, ini tempatnya kita melayani Tuhan, dan Tuhan tuh bisa ngomong kok di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tuh ngomongnya nggak harus lewat orang lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang relational, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, bukan yang kamu orang berdosa jadi aku nggak mau hubungan sama kamu, tapi karena Kristus sudah mati di kayu salib itu loh, jadi kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. And aku percaya kalau Tuhan tuh punya message yang spesial untuk setiap kalian. Di Alkitab dibilang bahwa anak-anak muda itu mereka akan mendapatkan mimpi, penglihatan-penglihatan, bernubuat. Aku percaya itu bukan terjadi di Alkitab saja, di zaman-zaman itu saja, tapi itu akan terjadi di tempat ini juga, saat-saat ini juga, di zaman yang modern ini. So, aku gak bisa main piano dengan baik, aku gak bisa main gitar dengan baik, jadi kita akan nyembah Tuhan pakai Spotify ya, gak apa-apa ya.
bukan cuman sekedar datang ke sini untuk mendengar training-training, untuk mendengar apa yang diomongin di depan. Tapi kami datang ke sini Tuhan dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami datang ke sini dengan hati Tuhan yang mau melayani Engkau. Kami datang ke sini Tuhan dengan hati yang terbuka, siap untuk dipakai oleh Engkau sendiri. Bapak, aku bersyukur Tuhan untuk teman-temanku yang menyisihkan waktu mereka, yang harusnya mereka bisa jalan-jalan, yang harusnya mereka bisa kumpul sama teman-temannya, yang harusnya mereka bisa melakukan hal-hal lain, tapi mereka decide untuk datang ke tempat ini. Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sendiri Tuhan yang sedang mempersiapkan mereka seperti anak-anak panah ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam hari lepas hari Tuhan, ke depan ini Tuhan, biar dalam waktu-waktu mereka menyanyi, saat mereka menyembah Engkau, saat mereka membaca Alkitabnya, saat mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, Engkau sendiri Tuhan yang akan datang. Engkau sendiri yang akan menjumpai mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan reveal yourself in their lives, Lord God. Aku berdoa Tuhan, supaya anak-anak muda di tempat ini Tuhan, mereka tidak hanya cuma mendengar apa yang dikatakan sama orang-orang yang di atas mimbar, tapi mereka benar-benar mengalami that personal connection, that personal experience with you, Lord God. Bapak, aku percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang sangat besar untuk anak-anak muda di tempat ini. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan hal yang luar biasa melalui kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang bekerja. Biarlah kuasa-Mu sendiri Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka. Melalui minggu demi minggu ke depan Tuhan, kami akan melakukan training-training, kami akan melakukan banyak hal, banyak kegiatan. Tapi Tuhan, kami tidak mau melupakan Engkau. Kami minta Tuhan supaya Engkau sendiri Tuhan yang pimpin kami, Engkau sendiri Tuhan yang tunjukkan apa yang Engkau mau Tuhan untuk kami lakukan. Kami siap untuk melayani-Mu, kami siap untuk diperlengkapi, supaya kami bisa menjadi anak-anak panah yang reliable di tangan pahlawan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapa untuk waktu-waktu ini, biar Engkau sendiri yang terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Aku sungguh percaya kalau hal besar akan terjadi. And I really hope di dalam waktu-waktu ke depan ini kalian bisa mengalami Tuhan secara personal. Kalian bisa benar-benar mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan aku harap saat kalian mengalami hal-hal itu, kalian bisa share dengan teman-teman, kalian bisa share dengan aku juga. Karena balik lagi, aku mau menekankan lagi, pelayanan ini bukan pelayanannya satu orang, bukan cuma pelayanan satu organisasi, tapi ini pelayanan kita semua. Di tempat ini tidak ada yang datang cuman kerjaannya cuman ngangetin kursi aja. Setiap kita punya bagian. Entah bagian itu kelihatan langsung di atas mimbar, di belakang situ sebagai usher, atau mungkin di balik layar. Yang mungkin pada saat hari H nggak terlalu kelihatan ngapa-ngapainnya, tapi mungkin lebih ke planning apa segala macam. Tapi setiap kita punya bagian, setiap kita bisa ambil bagian. And yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Amin. Ini di sini IQ. Di sini pelayanannya siapa ini? Pelayanannya siapa ini? Pelayanannya siapa? Coba diulang. Pelayanannya siapa di sini? Pelayanannya kita. Berdiri dulu. Wah, ini masih kurang ada suaranya. Masih ingat yel-yelnya?
Masih ya? IQ. Call to serve. Train to lead. Diulang. Kalau impacting, berdampak, itu enggak bisa cuman impacting all generations. Nanti itu dampaknya cuman ke orang yang nempel aja. Ya. Kalau impactnya sampai all generations harus boom gitu ya. Lagi. IQ, call to serve. Sekali lagi. IQ. Sekali lagi, terakhir yang semangat. IQ, call to serve, train to lead, impacting all generations. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Oke, silakan duduk. Hari ini aku mau share sesuatu yang penting sekali untuk kita semua. Ini akan ada beberapa sesi, akan ada beberapa kali kita melakukan ini. Nanti kapan itu ini ya bakal fleksibel. Karena kan kita ada teman-teman yang dari Surabaya, mereka akan bantu juga kita di sini. Hari Minggu kemarin kita ada training IO. Siapa yang ikut training IO kemarin? Hari Minggu. Oke, sebagian besar ikut. Beberapa nggak ikut. It's okay. Nah, belum keluar. It's okay. Jadi ke depan ini kita mau make sure kita punya fondasi dalam melayani Tuhan. Kita punya landasan kita dalam melayani Tuhan itu jelas. Karena kita melayani Raja di atas segala raja. Saat kita melayani Raja di atas segala raja, nggak mungkin dong kita melayani cuma sekedar aja. Ya kan? Jadi kita mau punya landasan yang jelas. Hari ini kita akan bahas tentang empowered leaders. Empowered leaders. Jadi pemimpin-pemimpin yang sudah diperlengkapi. Aku percaya setiap kalian yang ada di tempat ini, mungkin sekarang kalian masih belum merasa kalau kalian ini leader. Tapi aku percaya kalau Tuhan itu punya rencana yang besar, nggak mungkin dong kamu kehidupannya cuman gitu-gitu aja. Nggak mungkin dong kalau Tuhan kita yang besar ini itu sudah memilih kalian, terus kehidupan kalian cuma dibikin sama Tuhan gitu-gitu aja. Aku percaya kalau kalian ada di tempat ini itu ada purpose, ada maksud dan tujuan Tuhan yang spesial buat setiap kalian. Kalian jadi part of image, impacting all generations. Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan tuh taruh di dalam kehidupan setiap kalian. Empowered leaders. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya? Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita. Dan aku akan bagikan apa sih empowered leaders itu. Materi ini nanti aku akan bagikan ke setiap kalian berupa PDF. Kalau buat di Surabaya waktu itu sempat di print jadi kayak buku nggak sampai 50 halaman, buku kecil, buku panduan untuk setiap pemimpinnya pelayanan mahasiswa. Dan ini aku akan bagikan ke kalian juga supaya kalian bisa diperlengkapi dengan ini juga. Supaya nanti saat kalian melayani, kalian ada panduannya, ada buku pegangannya. Dan ini kita akan bahas
pelan-pelan. Empowered leaders. Jadi di dalam empowered leaders ini, awaken, win, build, send. Win, build, send itu semboyannya GKPB ya. Untuk memenangkan orang, memenangkan jiwa-jiwa, membangun mereka di dalam komunitas, di dalam, makanya itu kita ada DKHB, dan mengutus untuk jadi berkat di tengah dunia. Empowered leaders. Kenapa kok empowerednya pakai M gitu? Karena anak-anak muda itu perlu dibangunkan dari tidurnya. Anak-anak muda itu, kalian tuh punya energi yang banyak. Kalian tuh punya banyak yang bisa kalian offer. Sayang kalau misalnya cuman males-malesan aja. Sayang kalau misalnya datang ke gereja cuman buat ngangetin kursi aja. Sayang kalau kalian di luar sana nanti sama teman-teman kalian kerjanya cuman ngobrol-ngobrol, hihi gitu aja. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Oleh sebab itu perlu tahu ada 3 major M's. 3 M besar di dalam kehidupan. M yang pertama, master. M yang kedua, mate. M ketiga, mission. And di dalam ini semua, empowered leaders, ini bukan cuma sekedar semboyan yang di pelajaran yang dipelajari, tapi tujuannya it's for movement. Movementnya bukan movementnya gereja, bukan movement yang aku buat, tapi ini movementnya Tuhan, to go and make disciples, untuk pergi beritakan Injil, jadikan murid. Itu amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, terakhir pesannya Tuhan Yesus adalah for believers to go and make disciples. Untuk pergi menjadikan murid. Nah, ini tugasnya setiap orang percaya untuk make disciples. Coba buka di Alkitab kalian. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ada yang mau bacakan? Ayo, anak muda nggak boleh malu-malu. Semuanya pakai baju, jadi enggak usah malu. Ada yang mau bacakan? Langsung berdiri, terus langsung dibacain, yuk. Come on. Ayo. Tak tunjuk tak? Ya udah tak tunjuk, kalau gitu kamu deh. Tolong bacain ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah kepada mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Udah ya, semuanya tadi membacakan ya, semuanya mendengarkan ya. Dibilang ayat 19, karena itu pergilah, go. Jadikanlah semua bangsa muridku, make disciples. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajar mereka blablabla. Tapi go and make disciples itu tugasnya setiap orang percaya. Bukan cuma tugasnya orang-orang yang ada di atas mimbar aja, bukan tugasnya orang-orang yang pegang mic saja, tapi tugasnya semua orang percaya, every believer. Dan untuk
melakukan amanat agung itu ada cycle-nya, ada perputarannya, ada discipleship cycle namanya. Nah, discipleship cycle itu urutannya win, untuk memenangkan itu, win the lost by sharing the good news. Kita menangkan orang-orang yang terhilang ini, orang-orang yang belum kenal Kristus, atau orang-orang yang sudah pernah dengar tentang Kristus, tapi mereka tidak punya personal relationship sama Kristus. Kita menangkan mereka supaya mereka bisa tahu master kehidupan kita itu siapa. Ada satu master, ada satu raja, ada satu pemerintah yang terbesar di dalam kehidupan kita, dan itu Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan kita. Tapi bukan cuman kita mau winning the lost supaya mereka know siapa master di dalam kehidupan mereka, tapi also kita mau build relationship, kita mau build foundation untuk punya hubungan sama master itu. Nah, caranya gimana? Through living in a community. Jadi tinggal di dalam komunitas, di dalam kumpulan with mates. Makanya M kedua itu mate. That show covenant in action. Yang menunjukkan ini loh, hubungan ikat janji apa? Kita tahu ininya MDC nggak sih? 5 filosofinya MDC. Aku tanya kalian, ada yang udah ikut DK nggak? Yang ikut DK angkat tangan, yang udah pernah ikut DK. Wih, hampir semua lu. Cuma 1-2 aja kayaknya yang belum pernah. Jadi kalian tahu ya, ada 5 filosofi ya di MDC ya. Ada Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus Kristus. Ada Kingdom Mentality, mentalitas kerajaan Allah. Ada apalagi Spirit of Excellence. Ada Covenant Relationship, hubungan ikat janji. Ada Servanthood, melayani. Nah, di dalam mate ini bisa macam-macam ya. Mate itu bukan cuman pasangan aja, tapi mate itu bisa housemate, bisa workmate, bisa rekan. Nah, di dalam punya hubungan ini dengan teman, dengan apa, itu kita supaya bisa punya bukan cuman hubungan gitu-gitu aja, tapi hubungan yang benar. Menunjukkan covenant in action. Ada hubungan ikat janji dengan sesama rekan kita. Karena kalau kita ngomong covenant itu lebih dari cuman sekedar hubungan yang aku tahu kamu tahu aku, ya udahlah gitu aja. Tapi kalau kita ngomong covenant itu dalam dan intim hubungannya. Dan melalui mate-mate yang tepat ini, teman-teman, rekan-rekan yang tepat ini, kita bisa build relationship supaya kita bisa tumbuh sama-sama, to know the master itu tadi. Tapi tidak cuma berhenti di situ, bukan cuma kita tujuannya itu mau memenangkan jiwa, tujuannya bukan kita cuma bawa orang ini supaya mereka mengenal Kristus, bukan cuma sekedar kita mau bertumbuh bersama-sama dengan mereka, tapi sending oneself into the world to make disciples. Jadi kita mau kirim diri kita sendiri, kita mau kirim orang lain to go make disciples. Caranya dengan fulfilling, memenuhi panggilan Allah yang unik di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tuh punya misinya Tuhan ada misi besar, ada misi spesifik. Misinya Tuhan itu bukan cuman sekedar, kalau misalnya yang tadi di Matius 28, 18-20, itu amanat agung untuk setiap orang percaya to go and make disciples. Tapi tidak berhenti di situ aja. Itu misi yang besar untuk semua orang percaya. Tapi setiap kita, Tuhan sudah tempatkan kita di keluarga kita masing-masing. Tuhan sudah tempatkan kita dengan akhirnya kita punya teman-teman sendiri. Aku punya teman yang kalian mungkin tidak kenal mereka, tapi aku kenal mereka.
Kalian mungkin punya teman yang aku nggak kenal, tapi kalian kenal. Aku punya teman yang modelnya kayak gini. Yang mungkin model seperti ini nggak cocok sama kalian. Mungkin bisa juga kalian punya teman yang modelnya seperti sesuatu gitu ya. Yang kalau temenan sama aku nggak bakal cocok. Tuhan ciptakan setiap kita secara unik, secara spesial, for purpose, for reason. Tuhan bukan ciptakan kita cuma sekedar aja. Aku ciptakan manusia, ya wes jadi beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, that's it. No. Tapi Tuhan punya specific reason, specific calling in each of your lives. Makanya tadi di awal, aku ngomong sama kalian, guys berdoa. Biar Tuhan itu sendiri yang ngomong sama kalian. Biar Tuhan sendiri yang reveal himself in your life. Karena aku sungguh percaya Tuhan tuh punya specific calling in each of your lives. Bukan cuman kalian Tuhan ciptakan supaya bumi ini penuh, supaya bangku gereja ini ada yang dudukin. Tapi Tuhan punya rencana yang spesifik. Minta sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Engkau sudah ciptakan aku, Engkau sudah tempatkan aku di keluargaku, Engkau tempatkan aku di Malang, Engkau tempatkan aku dengan komunitas ini. What is your calling in my life? Itu pertanyaan penting yang kalian harus tanyakan kepada Tuhan. Itu gak bisa dijawab sama aku, gak bisa dijawab sama mungkin Om Sony atau orang-orang lain yang di gereja yang kalian anggap sebagai spiritual leader kalian. Tapi calling yang daripada Allah sendiri, ini biar kalian bisa temukan di dalam Dia, di dalam Kristus. Beberapa dari kalian mungkin masih merasa, man, I'm still young. Why should I care about this stuff? Kalau pertanyaan kalian kayak gitu, aku akan tanya balik sama kalian. Why shouldn't you care? Bukankah lebih baik saat kalian semakin awal kalian tahu calling kalian, di situ kalian bisa kejar, kalian bisa pursue that. Supaya saat nanti kalian ketemu sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Kau panggil aku untuk lakukan. There will be no regrets. Aku bersyukur kalian ada di tempat ini, aku bersyukur kalian rela datang di tempat ini. Supaya dari masa muda kalian tuh bisa tahu apa yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kalian. So empowered leaders, itu isinya ada 3 M. Apa aja M-nya? M yang pertama, master. Siapa master di dalam kehidupan kita ini? M yang kedua, mate. Mate ini ngomong soal rekan, teman yang berjalan bersama dengan kita, ngelewatin kehidupan ini. Ada yang punya best friend? Ya, semua ada ya, semua punya best friend ya. Apa yang kalian suka dari best friend kalian? Apa yang kalian suka dari best friend kalian? Apa? Satu frekuensi gitu, nyambung gitu ya. Apa lagi? Apa? Sefrekuensi. Terus enak gitu ya diajak ngomong. Gak bencekno. Meskipun ya kadang-kadang bisa sih bencekno. Cuman gitu-gitu dia selalu ada buat aku. Aku perlu dia ada di sana. Mate, penting.
Biasanya kalau bingung-bingung, suntuk, yang dicari siapa? Best friend ya, buat curcol gitu. Mencekno lo tadi ini terjadi. Ini loh, ini terjadi. Ntar ada konser, datang yuk. Mate, penting untuk tumbuh sama-sama. M yang ketiga, mission. Tuhan punya misi untuk setiap kita. Terakhir aku ngomong banyak soal anak panah. Anak panah itu punya misi khusus. Anak panah bukan tugasnya buat jadi tiang jemuran. Anak panah itu tugasnya bukan buat main drum. Anak panah itu tugasnya bukan buat sekedar jadi kayu bakar aja. Tapi anak panah dipakai sama pahlawan untuk melakukan misi-misi spesifik. Anak panah bisa dipakai pahlawan untuk melumpuhkan satu kota. Anak panah di tangan pahlawan bisa dilakukan untuk berbagai macam hal. Dan setiap kalian punya misi yang Tuhan sudah desain khusus. Tapi misi yang spesial ini, misi khusus ini, purpose Allah yang Tuhan sudah bikin unik. Setiap orang berbeda, itu kalian tidak bisa temukan saat kalian tidak tahu master di dalam kehidupan kalian, saat kalian tidak punya mates, rekan-rekan yang benar. Makanya 3 hal ini penting. Kalian perlu tahu siapa master di dalam kehidupan kalian. Kalian perlu memiliki mates yang benar supaya bisa tumbuh sama-sama. Supaya kalian ini kalau diibaratkan anak panah, itu anak panahnya enggak bengkok. Tapi jadi anak panah yang lurus, yang tajam, yang seimbang. Supaya saat dipakai oleh Allah, melakukan misinya Allah, kita bisa melakukannya dengan luar biasa. Jadi ini filosofinya MDC, Lordship of Jesus Christ, Kingdom mentality, Spirit of excellence, servanthood, covenant relationship. Lordship of Jesus Christ ini benar-benar Tuhan, Yesus Kristus, Dia yang menjadi Tuhan, Dia yang menjadi Raja, Dia yang menjadi pemilik kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, fokusnya bukan kepada kesenanganku tok, fokusnya bukan kepada aku supaya tidak dipandang jelek sama teman-temanku yang lain, fokusnya bukan kepada supaya aku tidak mengecewakan orang tuaku, tapi fokusnya Lordship of Jesus Christ adalah Yesus sendiri. Supaya di dalam setiap aspek kehidupan kita bisa menyenangkan Allah. Dan di saat kita melakukan itu semua, saat kita fokus kepada Allah, kita lakukan itu bukan dengan mentalitas yang mentalitas budak. Oh, kalau aku tidak melakukan ini, nanti aku tidak masuk surga. Kalau aku tidak melakukan ini, nanti aku tidak dapat berkatnya Tuhan. Tapi kita lakukan dengan kingdom mentality. Mentalitas kerajaan Allah. Aku tahu aku sudah ditebus, aku diangkat sebagai anak Allah, makanya aku lakukan ini semua. That's why aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sebagai budak. Kalau aku tidak melayani, aku nanti tidak dapat berkatnya Tuhan. Tapi justru karena aku tahu Allah sudah mati di atas kayu salib, makanya itu aku melayani Dia. Karena aku tahu Allahku yang besar itu, Dia itu yang akan provide kehidupanku. Allahku yang besar itu, Dia yang punya, yang backing aku. Mentalitas kerajaan Allah. Kita melayani Tuhan bukan karena kita takut tidak dapat berkatnya, tapi justru kita
tahu apa yang Allah sudah lakukan buat kita, maka kita melayani Dia. Spirit of excellence. Tahu lah ya tentang spirit of excellence. Kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena memang yang kita layani bukan manusia, kita mau melayani Tuhan. Ada nggak sih yang di sini kalau tiba-tiba nih sore ini, malam ini, Pak Jokowi tiba-tiba datang ke sini, terus aku minta tolong kalian, tolong dong ambilin air minum buat Pak Jokowi. Ada yang di sini bakal, nggak usah lah, ambil sendiri aja lah. Ada? Pasti kan langsung, oh iya, diambilin kasih ke Pak Jokowi gitu. Dan kalian akan lakukan itu dengan sukacita, bersungut-sungut, dengan ada rasa, waduh, aku ngasih minum Pak Jokowi rek gitu. Atau gimana? Halo? Jawabannya jujur. Kalau kalian merasa biasa aja ya udah enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau aku bangga rek, Pak Jokowi, presiden nih. Aku dapat kesempatan untuk bisa ngasih minum. Tapi meskipun kita tahu siapa kita anak Allah. Meskipun kita bisa melakukannya dengan excellent. Meskipun kita tahu backingannya besar. Tapi perlu yang namanya servanthood. Nggak besar kepala, nggak sombong. Oh iya, aku ini anak Allah. Jadi segala sesuatu yang aku mau, Tuhan tuh pasti akan berikan. Aku tahu papaku itu orang hebat, dia bisa belikan aku segala sesuatunya. Jadi aku sok-sokan. No. Kita layani Tuhan with servanthood. Dengan hati yang melayani. Melayani Tuhan, rendah hati bukan berarti rendah diri. Ingat ya, rendah hati bukan berarti rendah diri. Kalau kalian rendah diri, ingat Lordship of Jesus Christ, ingat kingdom mentality. Karena kalian sudah ditebus. Kalian sudah bukan lagi budak. Kalian sudah diangkat sama Tuhan jadi anak. Jadi kalian boleh berbangga jadi anak Allah. Tapi jangan sampai kebanggaan kalian itu berubah menjadi kesombongan. Kita layani Tuhan dengan servanthood. Kita sadar siapa yang kita layani. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Dan covenant relationship, it talks about relationship between us and God. Between us and also our friends, teman-teman kita. Yang kita mau tumbuh sama-sama ini loh. Mates yang kita mau build relationship together. Mates yang dimana kita mau bisa punya komunitas yang melayani Tuhan sama-sama. Komunitas yang akan saling support. Tuhan udah kasih di hatiku untuk melayani teman-temanku nih. Jadi di sini komunitasnya bukan komunitas yang bukan gak ngecingan gitu loh. Atau ndak ngejekin, tapi justru saat kita tahu ada teman kita Tuhan kasih ini, Tuhan kasih kerinduan, kita bisa support satu sama lain. Saat ada teman kita yang merasa capek, ada teman kita yang merasa low, lagi banyak yang dihadapin, ini kuliah lagi banyak tugas, sekolah banyak sekali yang harus dikerjakan. Aku harus kerja banyak essay, aku harus bikin program-program ini itu, project-project macam-macam. Instead of kita ngomong ke mereka, kamu nggak ini ya, nggak datang meeting kemarin ya, nggak datang training kemarin ya, nggak cinta Tuhan kamu. No. Tapi justru saat kita tahu ada teman-teman yang lagi kayak gitu, kita
Kita berdoa buat mereka. Kita kasih mereka kekuatan. I know you can do it. Aku berdoa supaya Tuhan kasih kamu wisdom. Aku berdoa supaya Tuhan kasih kamu kekuatan. Aku berdoa supaya Tuhan tuh kasih kamu hikmat untuk melakukan semuanya ini dengan baik. Amin. Siapa yang nggak suka kalau teman-temannya kayak gitu? Ada? Aku gak usah kamu dukung, gak perlu. Aku bisa sendiri kok. Ada yang kayak gitu? Siapa yang seneng kalau didukung temannya? Tahu kalau lagi banyak project sekolah, tiba-tiba temanmu ngomong, aku berdoa buat kamu ya supaya kamu dapat hikmat. Siapa yang bakal seneng kayak gitu? Ya. Dan itu yang kita mau build di sini. Komunitas seperti itu. Komunitas yang cinta Tuhan, cinta sesama. Komunitas yang tahu siapa masternya. Amin. Lanjut. Ya, ini nanti kita akan masuk lebih detail lagi kepada setiap M itu. I'm not gonna discuss it tonight. Ini sudah 18:19. Kita mau end it jam 6:30. Thank you untuk teman-teman yang tadi udah datang on time. I hope nanti kedepannya kita bisa always start things on time juga. Jadi 3M di dalam kehidupan kita apa yang harus kita tahu? M yang pertama, M kedua, M ketiga. Oke. M yang pertama fokusnya untuk apa? M yang pertama fokusnya untuk winning people. Kita menangkan orang supaya mereka tahu siapa masternya. Amanat agung ya. To go and make disciples. Pergi menjadikan murid. Kita menangkan orang untuk tahu siapa masternya. M kedua apa? Make. Kita build itu. Build community dengan mate-mate yang benar. M yang ketiga apa? Mission. Tuhan punya misi khusus di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita bisa diutus to go make disciples. Bukan cuma kita yang pergi mengutus, tapi kita nanti bisa mengutus orang juga to make disciples. Siap? Siap? Siap untuk jalanin discipleship cycle ini? Siapa yang excited for this? Siapa yang excited for this? Aku excited sekali. Aku percaya di sini IQ, Quivers, anak-anak panah. Saat kita sudah jalanin ini, kita jalanin apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Great things are happening. Great things are happening. Minggu lalu, aku di jalan, di message sama teman di Surabaya. Ditanyain, anak-anak di Malang ada berapa orang? Aku bilang sama dia, ratusan, ribuan. Yang datang training kemarin kira-kira 20-an. Aku bilang sama dia, ratusan, ribuan. Why did I do that? Karena aku percaya kalau Tuhan aja bisa bikin Abraham yang gak punya anak sampai masa tuanya, dan akhirnya dia punya anak cuman 2, Ismail sama Ishak.
Ismail hasil dari kefrustrasiannya Abraham mungkin. Ishak anak perjanjian. Tapi cuma dari dua ini, apa yang Tuhan sudah janjikan, dia jadi bapa bangsa-bangsa. Yang anak cucunya seperti bintang di langit dan pasir di laut, pasir di pantai. That's why aku ngomong ke temanku waktu itu, berapa anak mudanya di Malang ini, di MDC Malang ini? Aku bilang ratusan, ribuan. Because I'm not talking about what I'm seeing at that moment. Tapi aku percaya kalau image itu impacting all generations, I'm not just looking at it through my eyes right now. Tapi aku melihat akan ada anak muda yang mencintai Tuhan, anak muda yang tahu siapa masternya, anak muda yang punya komunitas mates yang benar, anak muda yang benar-benar tahu misi di dalam kehidupannya untuk memenuhi panggilan Allah. Itu ada di tempat ini. Bukan cuman kalian-kalian aja, tapi sampai nanti anak kalian, cucu kalian, teman-temannya anak kalian, teman-temannya cucu kalian. I believe that. Aku sungguh percaya akan rencananya Tuhan yang besar untuk kalian di tempat ini. Kalau minggu lalu Kak Ino ada di sini, kasih ceritanya dia. Aku percaya one day kalian akan punya kisah-kisah itu juga. Aku percaya one day kalian akan menjadi pemimpin yang hebat. Kristi, Kak Sin, Febri, kalian sudah ambil leadership, tongkat kepemimpinan itu untuk setiap departemen kalian masing-masing. Aku sungguh percaya kalau Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang hebat di dalam kehidupanmu. Something yang benar-benar di luar pikiranmu. Something yang benar-benar di luar experience kalian sebelumnya. Something yang benar-benar di luar dari ekspektasi kalian. Aku percaya bahwa Allah itu akan melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kalian. But hey, itu bukan cuman untuk PIC head aja. Bukan cuman buat departemen leader aja. Tapi aku percaya benar bahwa Allah punya rencana yang spesifik di dalam setiap kehidupan kalian. Rencana Allah yang besar ini cuma bisa kita dapatkan saat kita tahu siapa Allah kita. Bukan cuma sekedar tahu loh ya, tapi kita menghidupi. That's why we need the right mates. Supaya misinya Allah itu tergenapi. And malam ini, I really want to challenge each one of you. Kalau kalian di sini mau ambil bagian di dalam rencana Allah yang besar, kalian bisa bangkit berdiri. Kalau kalian mau ikut ambil bagian di dalam rencana Allah yang besar, kalian bisa bangkit berdiri. Aku tidak melihat anak-anak muda yang tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak melihat anak-anak muda yang, aku cuman anak SMP. But I see leaders right now. Aku melihat anak-anak muda yang akan mengubahkan dunia.
bukan karena kuat dan gagah kalian, bukan karena pengalaman-pengalaman kalian, bukan karena otak kalian, bukan karena kekuatan kalian, tapi karena Allah sudah memilih kalian. Karena Allah sudah mempercayakan itu ke dalam kehidupan setiap kalian. Tutup mata kalian, aku mau berdoa untuk setiap kalian di tempat ini. Bapak, aku sungguh bersyukur malam hari ini. Aku bersyukur bahwa malam hari ini Engkau benar-benar sudah ada di tempat ini. Dan Engkau benar-benar bekerja. Roh Kudus, aku bersyukur untuk setiap anak yang berdiri di tempat ini sekarang. Mereka sudah ambil keberanian itu, mereka sudah ambil keputusan untuk jadi bagian dalam kegerakan. Bapak, aku berdoa untuk setiap mereka. Aku percaya bahwa janjimu, aku percaya bahwa rencanamu akan digenapi di dalam kehidupan mereka. Mereka bukanlah anak-anak muda yang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi mereka akan menjadi anak-anak muda yang menggoncangkan dunia. Karena Engkau Allah ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, aku berdoa untuk pengalaman pribadi dengan Engkau. Aku berdoa untuk that God moments di dalam kehidupan setiap mereka. Supaya mereka bisa tahu, supaya mereka bisa menangkap calling yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan setiap mereka. Aku berdoa, Tuhan, dari malam ini Engkau akan melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan mereka. Engkau akan tunjukkan dirimu di dalam kehidupan mereka. Supaya di dalam hari-hari ke depan ini, Tuhan, mereka bisa mulai melakukan sesuatu. Mereka bisa mulai berjalan mengarah kepada calling yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk kesempatan melayanimu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami bisa ikut ambil bagian di dalam rencanamu yang besar. Aku berdoa supaya mulai malam hari ini, mulai detik ini, Engkau bekerja secara luar biasa. Engkau mengubahkan mindset mereka, Engkau mengubahkan hati mereka, Engkau mengubahkan kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak panah yang tajam, yang lurus, yang seimbang. Untuk menggenapi misimu di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bilang, amin. IQ, call to serve, train to lead. Sekali lagi, IQ, impacting all generations. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. 3M apa aja? Master, mate, mission. Kita tahu siapa master kita punya mate yang benar supaya kita bisa melakukan misinya Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Siap melayani ya? Siap melayani ya? Oke. Kalau kalian bilang siap melayani, aku mau minta 4 volunteer buat besok. Ada yang mau melayani? Tadi bilangnya siap. Ayo, angkat tangan, aku mau minta 4 volunteer buat besok. Volunteernya apa? Kalau sudah angkat tangan baru tak kasih tahu. Nah, katanya siap melayani. Ayo aku minta 4 volunteer buat besok.
1. Ini yang nggak pelayanan mimbar ya, atau nggak pelayanan besok ya. Aku minta 4 orang, ayo. Oke, 1. Ada lagi, 2, 3, 1 lagi, aku butuh 1 orang lagi. 4, oke. Volunteer 4 orang ini. Besok kita mau melayani ushering. Bantuin buat kebaktian besok. Akan ada 4 orang. Posisinya nanti di depan gerbang 1, di dekatnya parkiran yang di sono 1, di dekat parkiran mobil 1, sama nanti di depan sini 1, oke? Ya. Nanti kita layani sama-sama supaya orang yang datang hari Minggu mereka bisa di-welcome dengan baik. Di-welcome bukan cuma sama yang berumur aja, tapi sama yang muda-muda juga, oke? Kita mau layani Tuhan sama-sama di tempat ini. Amin. Alright. Sudah ada 4 volunteer. Minggu depan kita ibadah perdana. Jadi habis gini kita bakal ada meeting juga. Untuk kalian yang ini training udah selesai, meeting kita malam ini buat big group ini sudah selesai. Tapi kalian kalau mau stick around, mau ikut ngumpul sama kita waktu meeting, monggo, nggak apa-apa. Kita akan meetingnya di depan ya, soalnya nanti dipakai latihan musik. Akan meeting di depan. Kalian kalau mau ikut nimbrung, mau kasih ide, please do. Ini pelayanan kita sama-sama. Oke? Siap melayani ya? Siap melayani ya? Amin. Alright. Thank you for coming. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Oke, God bless you. See you besok Minggu. Ntar kalau masih mau ngobrol-ngobrol, mau hangout, monggo silahkan. Alright. God bless you. Betapa baiknya Tuhan.